Pada hari ini kita akan memulai presentasi product knowledge untuk Asus komponen motherboard. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Andreas Lesmana. Saya selaku product manager untuk Asus komponen ya, untuk motherboard dan VGA. Oke, kita ke next slide. Di sini kita akan memulai dari business overview ya. Next slide. Di sini kita bisa lihat Asus motherboard merupakan salah satu brand terkuat di worldwide ya. Jadi di posisi di worldwide ini dia number one, dan Asus ini sudah dikenal dengan banyak penghargaan yang didapat. Oke, dan di situ bisa kita lihat ya di slide. Jadi motherboard Asus telah terjual lebih dari 420 juta unit sejak tahun 1989. Jadi cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 3 kali. Sesuatu pencapaian yang sangat fantastis ya. Dan home base produk Asus motherboard tersendiri di Taiwan ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa di Taiwan merupakan salah satu country atau negara yang banyak memproduksi alat-alat elektronik ya, khususnya untuk IT. Sama seperti halnya Korea. Oke. Next slide. Kita di sini lihat untuk global dan Indonesian market share ya. Pertama kita lihat untuk global share untuk Asus motherboard. Pertama masih dipegang oleh Asus, kedua oleh Gigabyte, ketiga ASRock, dan di Indonesia sendiri kita masih tetap nomor pertama, kedua Gigabyte, dan ketiga MSI. Oke, next slide. Nah, untuk produk positioning kita bisa lihat ada 3 segmentasi untuk produk positioning ya. Yang pertama harga murah, barang pasaran, kualitas rendah. Dan ada juga harga mahal, barang pasaran, kualitas rendah. Dan yang terakhir adalah harga mahal, barang premium dan berkualitas tinggi. Nah, untuk Asus motherboard, produk positioning-nya adalah yang harga mahal, barang premium, tetapi mempunyai kualitas yang tinggi. Next. Market dan competition overview. Untuk saat ini, untuk Asus motherboard sudah tidak single DC ya. Jadi untuk Asus motherboard sekarang ini sudah ada 3 DC, yaitu pertama Asrindo, yang kedua Teradata atau Tera, yang ketiga DC yang baru adalah Sempurna. Untuk Asrindo sendiri tetap memegang untuk H61 produk dan H81 produk atas dan plus ROG ya, atau Republic of Gamers. Dan kalau Tera untuk saat ini hanya memegang untuk H61 produk. Sedangkan untuk Sempurna memegang produk untuk Sabertooth dan Griffon. Next slide. Dan untuk brand kompetitor Asus motherboard sendiri yaitu ada ASRock, Gigabyte, dan MSI. Next slide. Untuk produk kategori kita bisa lihat ada namanya Republic of Gamers, ada namanya Griffon, Sabertooth. Untuk retail sendiri, contohnya H61ME, dan untuk seri programmer. Next slide. Line of product. Line of product dari Asus motherboard dan motherboard lainnya kurang lebih hampir sama ya. Jadi ada 2 vendor chipset terkemuka di dunia, yaitu ada Intel dan AMD. Untuk AMD sendiri, untuk Asus motherboard, kita tidak pegang untuk distribusinya ya. Oke, dan kita hanya pegang untuk yang distribusi untuk Intel chipset saja. Yang kita bisa lihat ada soket 2011 V3 yaitu Rampage 5 Extreme, X99 Deluxe dan lainnya. Kalian bisa lihat di slide yang sedang kita lihat. Next slide. Untuk product feature, award dan unique selling point kita akan bahas bersama. Untuk produk feature-nya yang paling penting adalah Asus T-shirt protection. Sebenarnya banyak fitur-fitur yang lainnya, cuman tidak saya bahas secara detail ya. Yang terpenting adalah anti-surge. Jadi bagi sales kita harus tahu untuk menjual suatu barang kita harus tahu fitur-fitur yang akan kita tekankan seperti apa, yang akan kita tawarkan seperti apa. Contohnya yang menarik dari produk Asus motherboard adalah anti-surge protection, di mana kita untuk yang tinggal di daerah Sumatera atau Kalimantan atau Sulawesi mungkin seringkali mengalami ya namanya listrik tidak stabil. Mungkin satu hari bisa mati lampu sampai dengan 3 atau 4 kali.
Hal ini tentunya akan sangat berbahaya ya, sangat riskan sekali bagi PC utamanya atau laptop misalnya. Apabila selalu terjadi, sering kali terjadi mati listrik atau listrik tidak stabil dapat mengakibatkan rusak terhadap komponen yang ada. Yang paling sering adalah PSU. Tapi kalau sudah merambat ke arah motherboard, itu akan banyak mengakibatkan kerusakan terhadap komponen-komponen lainnya, seperti memori, prosesor, dan VGA kalau ada. Dan tentunya dengan rusaknya komponen-komponen tersebut akan mengakibatkan cost tambahan bagi end user itu sendiri. Nah, tetapi di Asus itu ada namanya anti-surge protection, di mana dapat melindungi dan mendeteksi kondisi overvoltage dan mencegah lonjakan tegangan dari penyebaran secara real time. Dan yang kedua, untuk fitur yang kita akan tekankan adalah untuk Asus motherboard, semua produk yang kita pegang itu semuanya sudah all solid kapasitor. Ini penting karena dapat menjaga daya tahan dan lifetime dari motherboard itu sendiri. Karena untuk kapasitor yang tidak all solid, itu kapasitornya masih berbentuk cairan. Jadi bukan berbentuk IC. Jadi cairan itu kalau misalnya nanti terjadi kerusakan terhadap motherboard, itu bisa mengakibatkan ledakan ya di sisi IC-nya. Tapi ini sangat jarang sekali kasusnya. Dan lebih baik mencegah ya dibandingkan sudah terjadi. Oke. Untuk iSuite dan Asus Fan Expert bisa dilihat sendiri ya. Bisa dibaca. Nah, award juga penting, penghargaan penting. Jadi kita dalam menawarkan suatu produk, kita harus menjelaskan apa aja penghargaan yang pernah didapat. Itu tentunya akan mempermudah kita dalam menjual suatu produk. Dan Asus motherboard sudah terkenal karena sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat unique selling point-nya ya. Tadi kita udah sama-sama baca ya, dan saya terangkan bahwa untuk Asus motherboard ini terbagi menjadi kategori-kategori. Dan kita harus tahu, sebagai seorang sales, kita harus tahu kategori mana yang pas untuk calon pembeli kita atau end user kita. Contohnya ROG series, itu biasanya untuk high-end gamers yang butuh fitur-fitur untuk gamers. Kalau Sabertooth dengan bahan TUF itu cocok untuk overclocking. Dan kalau untuk programmers, itu untuk solusi gamers untuk middle class yang biasanya mempunyai budget yang terbatas. Yang kedua, yang tadi kita baru bahas adalah fitur anti-surge untuk solusi daerah yang sering mengalami listrik naik turun. Ini salah satu kelebihan atau enggak fitur yang harus kita jelaskan ke end user. Dan yang ketiga, sudah banyak mendapat penghargaan. Oke, next. Nah, bisnis strateginya ya. Kita lihat di sini ada gambar ikan-ikan ya. Jadi setiap produk itu memiliki strategi bisnis yang berbeda-beda. Kalau untuk Asus motherboard, dia punya brand itu sudah terkenal. Mau di Papua, mau di Bali, mau di Kalimantan, semua orang sudah tahu untuk Asus motherboard. Begitu juga untuk Asus notebook. Asus motherboard itu sudah terkenal. Jadi kita tidak perlu lagi susah payah untuk branding. Dan tentunya kita punya sekarang adalah target. Kita bisa lihat ya. Kita punya target, mungkin dari teman-teman sales tahu targetnya masing-masing berapa, per minggu berapa, per bulan berapa. Nah, kalau ada sales yang tidak tahu target mereka berapa, yaitu patut dipertanyakan. Oke. Nah, dari sisi ini target kita harus bagi menjadi dua. Yaitu di sini ada ikan besar yang kita sebut dengan master dealer. Dan di sisi kanan itu ada ikan-ikan kecil, kita bisa lihat itu kita sebutnya sebagai non-MD. Ya. MD dan non-MD tidak bisa kita lepaskan. Maksudnya, saya mau konsen di MD saja. Atau enggak, saya mau konsen di non-MD saja. Ini tidak bisa untuk Asus motherboard. Jadi kita harus satukan, kita punya MD untuk big quantity atau kita sebut dengan big fish. Kita harus tambahkan dengan non-MD atau broad based channel. Untuk dealer-dealer baru atau enggak dealer-dealer yang sudah lama pasif, kita harus aktifkan kembali. Baru kita bisa capai target yang ada. Oke, next. Nah, target marketnya sendiri untuk ROG series itu kita bisa kita tawarkan ke dealer high-end dan dealer biasa atau front-end dealer kita sebut. Nah, Sabertooth dan programmer pun sama. Nah, untuk H61 kita bisa tawarkan ke master dealer.
Sebenarnya untuk ROG, Sabertooth, dan programmer kita bisa tawarkan ke MD juga. Cuma jangan sampai dengan kategori MD yang biasanya cuannya itu tipis, yang kalian tahu, ya merusak harga ROG, Sabertooth, dan programmer. Yang biasa kita tahu adalah ya dealer bisa grow margin atau grab margin yang oke. Next ya. Nah, service dan warranty-nya sendiri kita bisa sama-sama lihat. Untuk motherboard itu 3 tahun. Untuk suku cadang dan 3 tahun service spare part. Ya, yang membatalkan garansi kalian tahu ada CID, ada korosi, terkena cairan, terbakar, dan lain-lain. Oke. Next. Nah, di sini saya jelaskan ada sedikit technical info ya. Technical info ya, kalian bisa lihat di masing-masing cabang ya. Mungkin kalian bisa datang ke gudang. Mungkin selama ini sales belum tahu bentuk motherboard itu seperti apa sih, gitu. Nah, kalian harus cepat-cepat ke gudang. Kalian harus lihat, gitu loh. Karena seorang sales yang baik harus tahu nih produk apa yang kalian jual. Sama seperti kalian misalnya jual mobil atau nggak jual motor misalnya. Tapi kalian belum pernah pakai tuh motor, ya kan? Nah, kalian bagaimana bisa jual? Nah, sama halnya kalau kalian sudah pegang Asus motherboard, pegang motherboard produk, kalian juga harus tahu motherboard itu apa, ya. Ini saya sudah kotak-kotakin ya. Untuk yang kotak pertama, ini soket prosesor. Nah, ini antara soket prosesor dengan motherboard harus sama. Kalau misalnya tidak sama, ya kan, itu prosesor tidak akan bisa masuk ke dalam soketnya. Ya, kalian harus perhatikan baik-baik. Kalau misalnya di prosesor itu soket 2011, kalian harus cari motherboard yang soketnya juga 2011. Ya. Dan yang kotak kedua, ya merah ya, itu ada slot memori. Ya, slot memori pun harus sama. Jadi kalau misalnya di memori kalian punya itu DDR3, kalian harus cari motherboard yang support untuk slot memori DDR3. Oke. Dan kotak yang warna biru itu ada namanya slot VGA, itu PCI Express 16 kali ya. Dan ini untuk motherboard bermacam-macam ya. Ada yang slot PCI Express-nya itu ada 1, ada 2 ya kan. Kalian bisa cek di price list. Nah, di kotak kuning itu chipset. Masing-masing soket itu mempunyai chipset yang berbeda-beda. Contohnya 2011 itu cuma X79. Nah, kalau soket 1150 itu ada chipset B85, Z87, H87. Nah, kalian bisa pelajari di price list prosesor dan motherboard. Nah, untuk yang kotak warna merah yang ketiga itu ada slot hard disk. Itu namanya SATA 2 atau SATA 3. Dua-duanya dapat saling terhubung. Oke. Dan yang kotak warna hitam itu adalah ukuran motherboard ya. Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Next. Nah, di sini ada ukuran-ukurannya. Kalau di gudang ada, kalian bisa coba cek. Untuk yang standar ATX, Micro ATX, Mini ITX, Nano ITX, Pico ITX. Kalau Nano ITX dan Pico ITX itu, kita tidak ada lini produk tersebut ya. Kalau Mini ITX itu kalian bisa lihat ada H97i+, ada C97i+. Kalau Micro ATX kalian bisa lihat ada H61ME, H61MD, H81ME. Nah, kalau standar ATX itu biasanya ada C97 Deluxe dan lain sebagainya. Sebenarnya ada satu ukuran lagi yang saya belum catat di sini adalah Extended ATX atau IATX. Itu biasanya untuk seri ROG ya. Ya, contohnya seperti Rampage 5 Extreme atau Maximus 7 Extreme atau Formula ya. Oke, untuk Asus motherboard sekian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya Andreas di 0818 0674 5000. Thank you.